Selamat Bu Mona ya. Makasih, Bro. Luar biasa ini. Tapi saya kadang-kadang skeptis dengan kata-kata kritis. Critical thinking untuk konteks Indonesia. Karena di kita itu seringkali kepatuhan secara rigid itu mengalahkan segalanya. Sehingga kalau anak itu agak-agak kritis, lalu dianggap nyeleneh, dianggap tidak santun. Mungkin tidak ekuivalen dengan anak PAUD, tapi saya cerita sedikit anak saya yang kelas 4 itu. Nah, orang kaget kan yang tidak mengenal saya udah seusia segini punya anak kelas 4 kan kaget kan. Kira cucunya. Suatu saat dia dimarah oleh ibunya. Pergi lari dia ke teras. Itu hanya dalam hitungan detik, dia masuk lagi. Mama, katanya, minta uang. Lalu istri saya nanya, untuk apa nak? Mau cari mama baru. Saya mau cari mama yang tidak suka marah, kan. Terus suatu saat dia juga karena gemar sekali beli boneka dinosaurus. Itu ada yang harganya 2.350.000. Dan dia minta belikan. Kata istri saya terlalu mahal nak gitu, segitu. Ya saya yang murah-murah saja. Loh mama kan udah sertifikasi katanya. Dari waktu sertifikasi kan nggak perlu habis itu ininya. Dan banyak juga hal-hal lain gitu. Nah, apakah ini masuk secara keilmuan ya? Masuk dalam skema kritis atau masuk dalam skema nyeleneh? Atau mungkin masuk dalam skema nggak tahu diri gitu. Gimana itu penjelasan ilmiahnya? Silakan Mona. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Prof. Sudarwan. Jadi ada pernah membaca dan sering jadi antara cerdas dan gila itu beda tipis, Prof. Mungkin begitu juga kemampuan berpikir kritis, apalagi di anak-anak Gen Z saat ini tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang zaman saya atau zaman Prof zaman dulu yang tadi Prof sudah singgung dengan nilai-nilai kepatuhan. Saat ini mungkin itu sudah bergeser dan terkait dengan penelitian-penelitian yang sudah banyak sekali terkait dengan penelitian berpikir kritis, bisa dikatakan bahwa itu merupakan suatu perkembangan berpikir anak menuju ke berpikir kritisnya. Artinya bahwa anak itu memiliki analisa tersendiri, anak mampu mengevaluasi apa yang terjadi sehingga oh ini loh apa yang saya lakukan ini, yang saya katakan ini, sehingga anak juga akan melihat bagaimana respon lingkungan. Di situ anak belajar, oh yang ini yang diterima, yang ini tidak. Dan itu juga pasti akan dianalisis lagi, dievaluasi lagi, dan itu proses berpikir kritis. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, ini fenomena menarik. Saya tidak tahu apakah orang dewasa atau katakanlah guru-guru PAUD itu punya empati. Gitu. Karena seringkali mendorong anak-anak PAUD itu menjadi seperti dirinya. Agak sedikit lebih luas, contohnya begini. Kita di mana-mana lomba dai cilik. Saya senang sekali ada orang-orang yang masih usia 6 tahun, jago sekali dai. Tapi itu apa? Gitu. Bagi dia di masa depan. Karena tidak ada bukti penyanyi cilik menjadi penyanyi dewasa. Tunjukkan kepada saya. Yang agak-agak bertahan hanya Dina Mariana. Selebihnya kandas. Ya enggak? Tidak ada bukti
dai-dai yang ada sekarang, yang jago-jago sekarang itu berawal dari dai cilik, nggak ada. Semua jadi dai itu setelah dewasa, gitu kan? Dan coba dicari bintang film, bintang sinetron gitu, yang sekarang jago-jago termasuk film India itu. Cari dalam recording kehidupannya, apakah dia dari artis cilik, pemain sinetron, nggak ada. Jadi kalau kita memaksakan anak-anak itu menjadi seperti orang dewasa, itu adalah pembunuhan masa depan bagi dia. Gitu. Karena itu maka orang tua itu ada batas untuk ego itu. Gitu. Dan ini juga ketika saya menjadi dekan, saya nasihatkan kepada beberapa kawan yang ada di PAUD, gitu, hati-hati ini lomba-lomba cilik-cilik ini, gitu ya, karena kita ini tidak mempersiapkan anak untuk menjadi seperti apa dia sekarang, tapi menjadi seperti apa dia di masa depan. Dan anak-anak yang sekarang itu diciptakan supaya dia seperti orang di masa depan, itu adalah pembunuhan karakter. Saya tidak tahu penjelasan ilmiahnya, tapi yang saya lihat saja di dunia nyata gitu. Apakah Ibu punya pendapat? Baik, terima kasih Prof. Cukup menarik Prof. Jadi apalagi saat ini artinya gini, banyak lomba-lomba untuk anak-anak, bukan berarti sebenarnya menjadikan misalnya lomba dokter cilik, tidak menuntut anak itu kemudian nanti jadi dokter. Lomba menggambar, tidak kemudian dewasanya nanti akan jadi pelukis dan sebagainya. Namun secara ilmu yang saya miliki Prof, artinya bahwa itu suatu proses, perkembangan adalah proses. Ketika anak itu bahagia di masa kecilnya, masa depannya juga akan bahagia. Artinya bahwa ketika anak di masa anak-anak itu dia menikmati masa anak-anaknya, maka ketika dewasa dia mampu mencari apa yang dia inginkan, apa yang sesuai dengan minat, sesuai dengan passionnya, dan itu akan lebih sukses ke depannya dibandingkan anak-anak yang misalnya dipaksakan untuk seperti misalnya orang tua memaksakan dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, ini kan masyarakat kita tuh high context ya. Orang tuh merasa lebih nyaman kalau mengatakan sesuatu, tapi dia perlu berpikir ulang untuk memahami makna itu. Kan akibatnya apa? Kita kadang-kadang tidak bisa membedakan mana saran, mana kritik, mana kritis. Sudah, seperti halnya tidak bisa membedakan mana fleksibel, mana pelin-pelan, mana sombong, mana percaya diri. Saya selalu mengatakan saya orang percaya diri, tapi di mana-mana orang mengatakan saya sombong, saya nggak ada urusan. Karena saya punya prinsip bahwa ketika seorang itu mengatakan orang lain sombong, disitulah kesombongan dia dimulai. Karena definisi yang saya pahami, sombong itu adalah mengingkari kebenaran Tuhan dan merendahkan orang. Oleh karena itu, seumur hidup saya hampir, kalau saya nggak salah, tidak akan pernah mengatakan bahwa seseorang itu sombong. Karena kita kan kadang-kadang melengos sedikit saja kan sombong gitu ya. Nah, biasanya berpikir kritis itu nyaris tidak pernah muncul dalam konteks kita ya. Saya tidak tahu banyak di negara lain gitu. Ketika ada ikatan struktural. Saya itu kadang kemarin ketika web Unip itu dapat web S3 itu dapat peringkat 1 gitu. Itu jangan dikira enteng loh, dari 70 program studi. Gitu. Saya posting gitu, wah sepi sekali. Dan saya sudah tahu pasti akan sepi karena yang posting saya. Jadi nggak di komen, karena orang cenderung menjauh dengan saya. Karena orang itu kan maaf ya Pak ya, harus santun, ikut gitu ya, setuju nggak setuju ngangguk. Karena dengan cara itu dia akan kebagian, dia akan diajak. Kalau saya diajak dengan cara saya. Karena apa? Karena saya ingin bahagia.
Gitu. Jangan dikira orang yang kritis saya ini di kampus jarang diajak itu nggak kebagian. Gitu. Saya kebagian juga, tapi kebagian dengan cara saya, gitu. Dan halal juga, bahkan mungkin lebih halal, karena dapatnya dengan ketulusan kan begitu kan. Gitu. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan ya mungkin kemah mahasiswa gitu, ya sepanjang menyangkut jempol, menyangkut ucapan selamat itu luar biasa, rame itu. Apalagi itu terkait dengan saran-saran untuk perbaikan institusi, membeso semua. Dari 100 itu mungkin hanya setengah orang yang berani. Itu pun hanya ini gitu. Nah, cara-cara semacam ini juga akan menjadi kendala bagi kita untuk berkembang. Tapi jangan-jangan anak-anak itu karena sejak PAUD selalu dorong ke arah berpikir kritis, setelah dewasa dia menganggap tugasku berpikir kritis sudah selesai. Karena sudah saya lakukan pada saat PAUD dulu. Pada saat dewasa saya menjadi pengikut yang baik, seperti aja dai cilik tadi kan, penyanyi cilik tadi atau artis cilik pada umumnya. Ini menjadi hal yang sangat esensial gitu. Dan catatan khusus bagi kita semua. Mestinya berpikir kritis itu orang harus membedakan gitu mana dimensi kelembagaan dan mana dimensi pribadi gitu. Menurut saya di fakultas orang menduga saya banyak kritik dekan, orang menduga saya banyak kritik WD, kritik rektor. Tapi tanya kepada mereka apa yang saya minta akan dikabulkan, semua dikabulkan. Dan apa yang diminta pada saya tidak saya bantu sampai ke titik yang paling kritis sekalipun. Nah, tapi kan hanya orang-orang yang tahu yang berani seperti itu gitu. Terakhir, Ibu Mona bermimpi apa setelah dokter? Silakan. Terima kasih Prof. Mengenai mimpi, mimpi sebenarnya banyak Prof. Gitu. Tapi mimpi saya ke depan jadi panutan untuk anak-anak saya dan insya Allah bagi mahasiswa-mahasiswa saya. Mungkin itu. Hai, dulu ketika Bu Mona itu jadi dosen, saya tahu ilmu-ilmu sekali. Dan saya sudah profesor pada saat itu. Saya sudah 2 tahun profesor kalau nggak salah. Saya pensiun kira-kira 2029. Ya, imajinasi saya itu ketika saya pensiun, Bu Mona, Bu Rita itu udah profesor. Iya. Begitu kan? Amin, Prof. Harus punya obsesi. Gitu. Dan apa yang akan muncul di masa depan itu adalah apa yang kita lakukan hari ini. Insya Allah. Jadilah extraordinary people. Extraordinary people itu ketika hampir semua orang mengatakan tidak mungkin, dia menemukan kemungkinan dan dia bisa mewujudkannya. Sukses Bu Mona ya.